Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Oke, hari ini kita masuk kelas. Kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu semua, betul, karena belum dikasih tahu. Baik. Perkenalkan, nama Bapak Rahmat, Bapak Instruktur Desain Grafis di Center Terpadu Intens Sumeno. Baik, kita coba absen kelas dulu ya. Ketua kelas, Iya, Pak. hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Semua dalam kondisi sehat? Walafiat. Baik. Baik, untuk hari ini Bapak akan kasih tahu sedikit tentang safety induction, ya, tentang ruang kelas, ruang workshop kita. Ya, jadi ruang workshop ini, apakah kalian nyaman? Lampu-lampu cukup terang? Oke. Buat teman-teman yang disabilitas, aman? Buat teman-teman yang mau bicara, sudah diaktifkan handphonenya? Aplikasi voice to text sudah ya? Jadi Bapak bicara, kalian bisa melihat apa yang Bapak katakan. Ya, sudah ya? Oke, baik, terima kasih. Oke. Nah, ini beberapa safety induction tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kurang jelas ya. Itu gambar apa? Nggak boleh? Tidur. Tidak boleh merokok, no smoking, no gadget. Kecuali teman-teman rumah bicara ya. Oke, karena mereka melihat apa ya, mereka melihat teks apa yang Bapak katakan. Dan yang terakhir adalah no food, tidak boleh ada makanan di atas meja, apalagi makan. Ya, baik. Selanjutnya di web list. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang definisi seni rupa. Ini merupakan pembelajaran yang sesi kedua. Yang sebelumnya kalian sudah mungkin belajar dengan instruktur sebelumnya tentang definisi atau prinsip-prinsip desain. Ya, sudah ya berarti ya, kemarin sudah dapat ya. Nah, sekarang sesi kedua dengan Bapak tentang definisi seni rupa. Oke. Kita lihat di sini ada kode unit, judul unit, dan deskripsi unit. Nah, kode unitnya adalah M74DKV13.002.3. Judul unitnya mengaplikasikan prinsip desain. Deskripsi unitnya, unit ini kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan prinsip desain. Kita masuk ke elemen kompetensi. Ya, elemen kompetensi 2 titik menggambarkan penerapan prinsip desain pada proses dan hasil desain. KUK-nya, definisi seni rupa dijelaskan secara teoritis dan melalui contoh karya. KUK kedua, elemen dasar yang terkandung dalam seni rupa diuraikan sesuai karakter dan penggunaannya masing-masing. Sampai sini paham? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih. Ada yang tahu nggak apa itu seni rupa? Seni rupa. Contohnya seni rupa apa? Ada yang tahu contoh seni rupa? Sebuah pahatan. Sebuah pahatan. Pahatan itu apa sih? Bentuknya? Bentuk nyatanya patung, betul ya. Pahatan bentuknya patung. Kalau lukisan termasuk seni rupa nggak? Termasuk, betul. Jadi apa yang teman-teman lihat ya, itu adalah bentuk daripada seni rupa. Ukiran ya, termasuk ini kayu, ya, meja, kursi ya, termasuk seni rupa ya. Baik.
Oke, sebelumnya Bapak juga akan sampaikan ini lembar informasi, nanti bisa dibaca dulu. Tolong ketua kelas dibagikan. Nah, ini dia. Apa itu seni rupa? Coba yang pojok dibaca dulu. Seni rupa adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan perabaan. Paksaan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Iya. Baik, terima kasih. Jadi apa itu seni rupa? Seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap dengan mata, dirasakan dengan perabaan. Ya. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Estetika apa? Keindahan. Ya. Jadi kalau kalian teman-teman lihat ada patung, bagus banget nih patungnya. Nah, itulah berarti kalian sudah bisa menilai bahwa karya seni rupa itu bagus, mengandung estetika. Sampai sini paham? Oke. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, sekarang pembagian seni rupa. Nah, tadi sempat sudah dikasih contoh tuh, ya. Seni rupa berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama seni rupa dua dimensi. Dua dimensi itu ada panjang dan lebar. Otak gitu ya, ada panjang lebar. Contohnya apa? Ya, lukisan, gambar, poster. Nah, seperti yang kalian di depan, samping kalian adalah gambar-gambar posternya dua dimensi. Oke. Yang kedua, karya seni rupa tiga dimensi. Tiga dimensi mempunyai apa? Tiga ukuran: panjang, lebar, dan tebal atau isi atau konten, atau memiliki ruang sehingga dapat dilihat dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah. Ya, contohnya apa, Pak? Terus karya instalasi ruangan benda, terus kemasan, packaging, ya, ukiran, pahatan. Nah, itu yang bisa kalian lihat dan bisa kalian lihat dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Paham sampai sini? Bisa kasih contoh-contohnya nanti ya. Seni rupa dua dimensi contohnya apa tadi? Lukisan, gambar, album foto, poster, dan lain-lain. Kalau tiga dimensi, patung, pahatan, ukiran, ya, atau karya instalasi ruangan. Oke. Lanjut. Oke, baik. Nah, sekarang ada lagi seni rupa terbagi menjadi dua cakupan kerja. Yang pertama adalah seni murni. Oke. Coba ketua kelas baca seni murni apa? Seni murni, seniman adalah orang yang paling berkuasa akan karyanya. Ia tidak memperdulikan siapa yang akan mengkonsumsi karyanya. Ia juga tidak memperdulikan apakah maksud karyanya dapat dipahami oleh khalayak atau tidak. Yang terpenting dari seni murni adalah ekspresi. Oke, baik. Jadi ini cakupan kerja berdasarkan seorangnya, orang yang membuatnya, seni murni. Seniman adalah orang yang paling berkuasa atas karyanya. Tidak memperdulikan siapa yang akan mengkonsumsi karyanya. Yang penting karyanya dia buat, yang penting adalah ekspresi. Ada yang tahu contohnya apa seni murni? Pelakunya? Pelukis terkenal siapa? Terkenal? Nah, Leonardo da Vinci salah satunya. Kalau di Indonesia ada namanya Basuki Abdullah. Nah, pokoknya seniman murni adalah ya udah dia memproduksi karyanya saja. Mau karyanya ciprat gitu kan? Orang lain tanya apaan? Nggak jelas gitu kan? Ada yang begitu kan? Tapi ya bagi dia biasanya ekspresi.
bodoh amat kalau bahasanya, bodoh amat orang melihat karya saya jelek, yang penting saya sudah ekspresi. Jadi semua tergantung pada dirinya, senimannya ya. Tidak memperdulikan apakah maksud karyanya dapat dipahami oleh orang lain atau khalayak atau tidak. Itu seni murni. Biasanya orang-orang tipikalnya orang-orangnya apa? Urakan apa ya? Masa bodoh lah, acak-acakan kan. Gitu. Kita lanjut yang kedua. Nah, seni terapan. Nah, ini kalau seni terapan, pekerja seninya atau senimannya adalah sangat peduli pada siapa yang akan menjadi khalayaknya, pada siapa yang melihat karyanya. Karena apa? Pertama, tujuan yang ingin dicapai yang berhubungan dengan khalayaknya. Kedua, berkomunikasi dengan khalayaknya dan dimengerti, dan dia ingin tahu bagaimana cara agar si khalayaknya mengerti. Jadi sangat peduli ya. Itulah pekerja dari seni terapan. Contohnya apa ya? Kalau misalnya dia ada order, tolong dong buatin patung. Nah, baru seperti apa Pak? Ininya spesifikasinya begini. Atau tolong dong buatin brosur. Nah, dia buat. Kalau kalian membuat brosur kan nggak ada kemauan diri sendiri kan, ada pesanan. Maunya khalayak begini. Toh kalaupun keinginan sendiri, paling enggak karyanya itu bisa dipahami oleh orang lain. Nggak sekedar hanya membuat, tapi dia ingin orang lain itu bisa mengerti. Atau dia ingin dengan karya ini dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan khalayak. Gitu kan? Jadi nggak serta-merta semau saya, tapi dia ingin ada komunikasi. Saya buat karya ini, orang lain tuh bisa mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian di kelas desain grafis kan? Oke. Pertanyaannya, desain grafis termasuk seni murni apa seni terapan? Seni terapan. Oke, seni terapan ya, berarti desain grafis ya. Karena apa? Karena ingin dicapai dan hubungan dengan khalayaknya. Betul Pak. Ya, karena ingin apa yang dia buat tersampaikan dan khalayak mengerti apa yang disampaikan. Nah, ini dia. Jadi seni terapan bekerja berdasarkan suatu kepentingan tertentu yang bukan sekedar hanya ekspresi, tapi juga yaitu kepentingan tertentu ingin disampaikan, diketahui, ya seperti itu. Nah, jadi desain grafis digolongkan sebagai seni terapan untuk kepentingan komunikasi. Kepentingan komunikasi adalah hal yang mengerti pesan yang akan Anda sampaikan. Dengan demikian, maka desain grafis adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara menyampaikan pesan secara efektif dan efisien dengan segala perangkat visual yang tersedia. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tadi Pak, kalau misalkan yang seni murni itu kan ada ekspresi. Yang dimaksud ekspresi itu apa? Ekspresi itu apa ya? Ekspresi itu keadaan seseorang itu merasa antusias, ya, merasa ini bagus ya, ini cantik ya, seperti. Jadi dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Oke, paham? Kamu tadi mau nanya apa? Kenapa sebagian melukis mengambil gambar lukisan dari sejarah untuk dilukiskan? Apakah itu dapat membantu dia memahami apa di sejarah? Iya, betul. Ya, jadi ada beberapa pelukis mengambil background atau backside dari sejarah-sejarah sebelumnya. Dia ingin menyampaikan kembali, ya, menyampaikan ulang kembali kepada khalayak nanti melihat bahwa saya melukis ini untuk ke orang bahwa ini lukisan yang memang bagi dia tidak sekedar ekspresi, tapi juga buat kepentingan orang lain bisa melihat kembali, ya, melihat kembali, merimek kembali pikiran-pikirannya. Oh iya, contohnya misalnya lukisan Pangeran Diponegoro, ya, zaman Belanda kan, dilukis sejarahnya
saat di Ponorogo melalui perundingan. Ya. Sehingga kita kan tahu, setting zaman dahulu itu begini. Itu yang menurut itu senang terus sekarang tuh ya. Akhirnya kita tahu kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup ya, baik. Kita hari ini langsung akan kita coba tes ya, teman-teman di sini. Apa yang tadi Bapak sampaikan, Bapak sudah siapkan soal-soal. Nanti dijawab secara cepat dan tepat. Tolong dibagikan. Bapak kasih waktu 3 menit. Enggak semuanya juga sama. Oke, baik, sudah selesai ya? Sudah dikumpulkan? Ya, kelas tolong kumpulkan. Ya, di bangku aja ambilin. Sudah? Sudah. Kumpulkan. Ya, oke, baik. Gimana? Bisa mengerjakannya? Bisa ya? Oh ya, cuma 2 soal gampang. Baik. Oke, nah untuk tugas selanjutnya, ini tugas tambahan nih buat teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman mencari informasi di Google atau di mana ya. Tolong berikan contoh ya karya seni murni dan seni terapan masing-masing 5. Oke, apa tugasnya? Tolong cari contoh karya seni murni 5, seni terapan juga 5. Ya, seperti apa contohnya ya? Itu nanti dikumpulkan melalui WA grup ya. Tolong ditulis nama melalui WA grup. Ditulis aja nggak apa-apa ya. Nanti ketik langsung dikirim ke WA grup. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kembali nggak? Aman. Bapak ulang lagi ya. Seni rupa tadi terbagi menjadi 2. Berdasarkan bentuknya apa saja? 2 dimensi dan 3 dimensi. Berdasarkan cakupan kerjanya, seni murni dan seni terapan. Baik. Oke, alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya semoga kalian bisa menerima manfaat daripada pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih dari Bapak. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.